Teman-teman, ini adalah alat vakum ya, vakum AC, vakum pump. Ada pertanyaan, apakah vakum itu wajib hanya untuk Daikin, merek Daikin? Enggak. Jadi vakum itu tidak berhubungan dengan merek atau brand. Jadi semua unit AC itu wajib divakum ya, tidak berhubungan dengan merek atau brand. Jadi mau itu Mitsubishi, mau itu Daikin, Panasonic, Sharp, itu wajib divakum. Karena apa? Karena jadi sebenarnya vakum itu bukan ngelihat mereknya, karena ngelihat jenis freonnya ya. Jadi freon, nah ini freonnya nih. AC yang menggunakan freon R32, R410, karena kan sekarang ini unit AC sekarang ini udah pasti pakai R32 atau R410 ya kan. Kalau nggak R410 ya R32 gitu aja. Jadi unit AC sekarang udah nggak ada, pasti pakai dua jenis freon ini. Nah, kenapa AC sekarang wajib divakum? Karena jenis freon ini itu hidrokarbon menggunakan jenis oli sintetis. Nah, ini jenis oli ini hidrokarbon. Olinya oli sintetis nih. Oli R32 itu sintetis nih ya. Oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air. Jadi kalau dia kena uap air atau air, si oli ini akan berubah jadi kayak susu, kayak putih, kayak jelly. Jadi nanti berubah kayak jelly kental. Kalau AC yang zaman dulu R22 nih, R22 ya, ini jenis olinya itu mineral. Oli mineral. Sebenarnya dia toleransi terhadap air, tapi tetap aja sebenarnya sih wajib divakum juga, yang lebih bagusnya ya. Cuman nggak divakum juga masih bisa sih, yang AC zaman dulu, yang ini R22 nih. Nah, yang ini benar-benar wajib divakum, yang R32, R410 ini. Nah, jadi vakum itu tidak berhubungan dengan merek atau brand, jadi semuanya wajib divakum. Vakum itu kenapa? Karena gini teman-teman, pada saat kita masang AC itu kan ini kan pipa nih. Sebelum pot nepel ini dibuka, setelah ini dikonek, ini pas dikonek, ini kan ada udara yang kejebak di pipa-pipa ini nih. Setelah dikonek, udara yang kejebak, lalu ada kotoran itu. Nah, inilah yang wajib divakum. Kita sedot nih pakai alat ini, alat vakum ini di sini. Jadi ini pada saat vakum itu freon belum terbuka ya, masih posisi tertutup seperti ini. Aslinya nih, ini tertutup aslinya, bukan terbuka gini. Ini hanya contohnya nih. Nah, posisi pada saat pasang ini masih tertutup, artinya freon masih ada di dalam kompresor ya. Nah, tapi di dalam ini ada pipa kejebak, ada udara kejebak. Udara inilah yang kita sedot pakai si alat vakum ini. Nah, ini disedot. Ini alat vakum ini nyedot ya teman-teman, nyedot. Jadi ini pas di sini itu pot ini nyedot udara keluar di bawah ini. Nah, nanti setelah udara yang di dalam pipa itu habis, jarum ini menunjukkan angka di bawah nih, 30 ya. 0 PSI. Artinya udara ini udah habis. Nah, baru ditutup, ini tutup, kita buka. Jadi si freon R32 atau R410 itu pure, tanpa bercampur dengan kotoran, tanpa bercampur dengan udara, tanpa bercampur dengan uap air, residu dan lain-lain. Itu ya tujuannya vakum itu. Jadi
Jadi vakum itu nggak ngelihat dia itu Daikin, dia itu AC Cina, dia itu AC Jepang, dia itu AC Korea, buatan Korea, buatan manapun itu tetap wajib divakum, karena AC zaman sekarang ini keluaran baru itu sudah pasti menggunakan R32 R40, karena R32 R40 itu jenis freon hidrokarbon dan menggunakan oli sintetis ya, oli sintetis, dimana oli ini tidak toleransi terhadap air, makanya wajib divakum. Kalau nggak divakum nggak langsung rusak sih sebenarnya, emang nggak langsung rusak, dia masih butuh waktu ya teman-teman, masih butuh waktu. Dari udara yang kejebak ini dia butuh waktu untuk berubah jadi uap air, lalu berubah jadi air, ya sekitar 6 bulan atau 1 tahun, makanya dia nggak langsung rusak ya teman-teman. Lalu air itu bercampur dengan oli, olinya akan berubah jadi kayak jelly gitu. Lalu di kompresornya panas, overhead aus gitu kan, aus gosok-gosokannya apa, gesekannya itu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi vakum itu nggak lihat merek, jadi harus divakum semua yang menggunakan R32 R40 ya teman-teman. Ada lagi kadang teknisi menggunakan sistem purging atau gini, vakum itu dia kalau nggak punya alat vakum, ini kadang-kadang teknisi pakai ini dorongan freon ya teman-teman. Jadi freon yang ada di dalam kompresor ini dibuka sama dia, dibuka dikit. Nah ini dibuka, ini dibuka nih. Nah jadi gini, kalau emang dia nggak punya alat vakum, biasanya gini, ini dibuka, yang pipa ini dibuka, pipa ini, lalu yang ini dikencengin ya. Nah freon dibuka dikit, freon dibuka kan keluar tuh, keluar, nah ngedorong keluar ke sini, artinya udara yang di dalam pipa ini kedorong keluar ya teman-teman. Itu lalu sambil dipasang, nanti pasang kencengin, itu bisa aja kalau darurat, kalau urgent, tapi nggak disarankan ya, karena kelemahannya satu, instalasi ini kurang bersih. Kedua, freon yang dari pabrik itu berkurang, kita mesti nambahin lagi. Yang bagusnya sih dia pakai alat ini, alat vakum ini. Jadi si freon yang bawaan pabrik ini tetap pure murni, nggak bercampur dengan freon tambahan, karena freon tambahan itu kita nggak tahu kan, di luar sana ada yang palsu, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya kurang bagus. Jadi baiknya sih freon yang bawaannya aja lebih bagus. Jadi sistem dorong pakai freon itu nggak disarankan ya, walaupun bisa tapi nggak disarankan. Yang benernya ya benar-benar wajib pakai alat ini, alat vakum sendiri, vakum khusus AC. Itu ya teman-teman.